Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai features dan contohnya. Apa itu features? Features adalah karya jurnalistik yang penulisannya menggunakan kalimat yang menarik, ringan, dan umum, serta membahas mengenai profil atau sejarah, peristiwa maupun gaya hidup. Berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah berita features dengan headline membajak sawah menjaga stamina. Berita ini termasuk features profile karena membahas mengenai sosok Susanto dan kesehariannya sekarang. Untuk judulnya, saya pikir penulisnya bermain dengan irama suku kata agar terdengar sama dan menarik. Kemudian leadnya menggunakan bahasa Jawa yang diberi terjemahan bahasa Indonesia. Jenis leadnya adalah lead kutipan pembicaraan yang dirasa penting untuk menggambarkan headline, yaitu sebentar ya sedang siap-siap membajak sawah. Secara keseluruhan, beritanya menarik karena mengangkat suatu pengalaman unik yang dituai oleh Susanto, mantan pemain Persis yang menjadi petani dadakan. Ditambah momen yang diabadikan pada gambar memperlihatkan Susanto yang mengubah sawahnya menjadi arena latihan lari sprintnya. Sekian. Selanjutnya berita features dengan judul Liana, perempuan muslim pemantik keragaman budaya. Tulisan ini termasuk jenis feature biografi karena menceritakan kisah pribadi seseorang yang berprestasi. Untuk judul yang digunakan sangat menarik karena dengan judul ini dapat membuat penasaran pembaca dan bertanya-tanya kira-kira apa yang akan dibahas dengan judul yang seperti ini. Untuk leadnya di sini ditulis secara singkat, tidak panjang, dan termasuk jenis lead deskriptif. Secara keseluruhan tulisan ini sangat menarik karena menceritakan sosok Liana Febriani, perempuan muslim yang bergabung dalam perguruan Barongsai dan Liong yang masih mendapatkan gunjingan dari beberapa masyarakat hanya karena menjadi minoritas dalam seni tradisi tersebut. Berita yang selanjutnya, berita ini termasuk ke dalam berita a feature human interest karena menyentuh emosi pembaca dan menimbulkan keharuan. Untuk judulnya sendiri, saya pikir dibuat semenarik mungkin agar menarik perhatian dan simpatik dari para pembaca. Kemudian lead yang digunakan berjenis lead deskriptif karena memberikan gambaran ringkas berupa suasana kejadian dalam isi berita. Dan secara keseluruhan, berita ini sangat menarik karena memberikan pelajaran dan mengajak pembaca untuk melakukan kebaikan, terutama pada kaum milenial pada saat ini, seperti yang dilakukan oleh para relawan komunitas Positive Vibes tersebut. Baiklah, di sini saya akan menganalisis berita feature. Dari judulnya yaitu Happy Siswi Kelas 1 SMA Jadi Tumpuan Keluarga. Dari judul ini berhasil membuat saya tertarik untuk membacanya. Penulis juga terlihat simple membuat beritanya, tetapi kita penasaran akan isi dari berita ini. Fitur yang digunakan adalah human interesting karena berita ini membuat pembaca menimbulkan rasa simpati karena dengan umurnya yang masih muda sudah menjadi tumpuan keluarga. Terus jenis lead yang digunakan yaitu jenis lead deskriptif karena diceritakan tentang penggambaran singkat terhadap keadaan keluarganya. Dari ini kita bisa melihat kalau lead ini adalah lead deskriptif. Lalu selanjutnya yaitu berita ini mudah dipahami dan to the point. Dan berita ini sangat menarik, membuat semangat ingin mengulik lebih dalam kisah dari Happy siswa kelas 1 SMA ini. Berita selanjutnya datang dari Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 21 Mei 2021, di mana seorang pengusaha mau menjual rumahnya untuk mendonasikan kepada Palestina. Berita ini cukup menggelitik para penonton atau para pembaca karena seorang pengusaha non-muslim mau menjual rumahnya untuk mendonasikan kepada saudara-saudara muslimnya di Palestina. Lead berita yang digunakan pada berita ini adalah lead berita deskriptif karena di awal berita ini menceritakan tentang menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi, bagaimana dan apa penyebabnya yang membuat seorang pengusaha tersebut mau menjual rumahnya. Sekian berita dari saya, terima kasih.